tiduran. Pantatmu sini. Balik. Pantat sini. Masa kepala tuh pantat? Adegan ini mau haru-haru nih, ayo. Kan pantat. Ya sabar dong, nanti kan aku bisa ngomong. Dim. Gua nggak tahu Dim. Dim. Aman. Kalau hubungan sama Sila sama Sore pasti beda gitu. Kalau hubungan sama Sore kan jelas itu di project ini kan memang Sore istri dari masa depan yang datang untuk merubah nasibnya Jonathan gitu. Tapi ya dijawab dengan waktu gitu. Tapi kalau hubungannya dengan Sila Dara dari sejak project pertama 2017 kayaknya gitu. Lebih. Gue tuh dulu pertama kali kerja bareng sama si Sila tuh FTV. Jadi udah cukup sering sih ketemu sama Sila dan gak pernah ada kesulitan gimana sih untuk kerja bareng gitu karena emang udah kenal baik juga, udah kenal lama. Terus karena project-projectnya pun juga kebanyakan bareng sama Yandi juga, jadi ya kayaknya udah ada yang ngontrol semuanya, yang bisa kerja bareng, kolaborasi bareng. Nah ini dia orang. Gue lagi omongannya lagi bener banget di pagi ini nih. Standby dan action. Jonathan itu tuh kayak ada sesuatu yang belum selesai gitu di hidupnya, yang bikin dia jadi dingin, dan dia tuh tipe yang workaholic banget. Mungkin tipe-tipe seniman yang kayak kalau misalnya udah punya vision tuh harus dikerjain dan harus selesai saat itu juga gitu. Kayak kalau udah punya vision tentang karyanya tuh kayak langsung pengen dikerjain dan jadi sampai lupa segala hal yang menyangkut semua kesehatan dia gitu, kayak bisa sampai nggak tidur berhari-hari gitu. Kalau Dion itu dia lebih bapak-bapak dibandingkan Jonathan. Baik karena memang aslinya memang sudah berkeluarga, tapi juga karena jokesnya juga painful. Soalnya ini tangannya gede. Ini diturunin. Ya. Ini turunin. Kan gini. Bayangin semua baju tuh kayak gitu. Ya. Oke. Diketahuin Dion. Kayaknya harus mulai uninstall game deh. Nggak, emang aku belajar life skill dari syuting. Standby dan action. Waktu Jonathan tiba-tiba meres, kamu diam, kamu tuh kayak, oh dipres dulu. Iya, tadi barusan ngomong. Iya. Oh, dipres dulu ya. New information every day. Oke. Kayaknya Kayak kamu mesti setahun tuh kayak minimal 4 film deh syuting. iya, 4 film. Biar ada new information every day. Sore adalah istri dari masa depan Jonathan. Dia tuh tipe yang goal oriented sekali, tapi juga soft hearted, sayang sekali sama suaminya. Agak iseng juga. Karakter yang sangat menyenangkan karena dari gestur, pembawaan itu beda banget sama aku. Kalau lihat Sore tuh kayak ada keteduhan gitu. Kalau lihat Sheila tuh kayak kayaknya 180 derajat terbalik. Silanya sendiri sih orangnya emang yang pertama gue inget, dia tuh megang handphone banget. Gila, screen time-nya kemarin baru dibahas tuh, dia tuh sehari tuh bisa 16 jam. Sehari 14 tapi 16 jam gitu screen time-nya dia. Jadi gokil dia, level kemageran untuk megang handphone itu luar biasa deh. Tapi dia ini untuk menganalisis sesuatu topik itu ataupun kayak literasinya itu bagus banget gitu. Untuk masalah baca dan lain-lain tuh ya sesuai lah sama ini alumni UI kan dia kan, jadi emang literasinya bagus. Tapi selain itu sih usahanya aja lah yang patut diapresiasi.
Nah itu diputar-putar. Kemarin nangis di mobil, satu tek kena. Ya, Pakai sepatu nggak bisa. sama yang sebelah sana, sorry. Berpikir kan, kalau orang udah ngulang ratusan kali dan umurnya mungkin ratusan gitu, dengan dorongan curiosity, possibility apa yang aku harus coba untuk bisa mengubah suamiku, kayaknya it will lead Sore to learn Croatian language. Ketika membuat Sore bisa berbahasa Kroasia di separuh filmnya dan ternyata itu punya payoff-nya, rasanya itu menunjang cerita, karakter dan dramatiknya gitu. Jadi waktu tahu itu punya fungsi begini, Sheila sebagai Sore fasih berbahasa Kroasia, kan idenya itu. Ketika dia menghasilkan banyak banget fungsi gitu, oh iya kita harus lakukan ini bagus banget gitu. Dan Sheila kebetulan juga orang yang sebenarnya dia tidak suka tantangan gitu ya, tapi dia pasti menyangkal kalau saya bilang ini, dia tuh tertarik sama kedalaman sebenarnya. Hal-hal yang punya layer, hal-hal yang punya makna lebih jauh dari yang bisa kita lihat. Jadi waktu idenya sih banyak bahasa Kroasianya, tapi pas dia baca skripnya, dia nggak protes sama sekali tentunya. Kayak malah sebaliknya, ayo dia jadi punya semangatnya untuk belajar sefasih itu. Karena dia tahu ini bukan tentang saya sebagai Sheila tampil keren bisa bahasa Kroasia. Ini buat Sorenya. Nah itu tuh mendorong dia bisa les panjang by Zoom, terus berjam-jam pas di Kroasia kita belajar sama Slavica. Kalau nonton ada ibu-ibu yang ngomel-ngomel di wedding dress store, itu Slavica 65 tahun, ngajarin Sore actor to actor gimana deliver bahasa ini dengan gaya perempuan gitu. Karena ada culture-nya kan gitu. Jadi fasih ketemu Slavica. Belajarnya tuh online sebenarnya sama Nikica. Jadi ada kayak 9 sesi, per sesinya tuh sejam gitu. Jadi salah satu cara belajarnya yang gampang adalah, karena kan kalau misalnya kita benar-benar belajar bahasanya tuh waktunya terlalu singkat kan. Jadi paling kita belajar cara baca alfabetnya tuh kayak apa, terus kayak kata-kata yang standar gitu, basic words. Terus paling abis itu langsung ke dialog deh, kira-kira kalau ngomongnya kayak gini tuh kayak gimana. Dan karena Nikica ini orang Kroasia yang tidak bisa bahasa Indonesia, jadi cara latihannya adalah aku mengucapkan dialog itu, biasanya aku diskusi sama Nikica. Dialog ini tuh aku kayaknya intentionnya tuh kayak gini. Kalau dalam bahasa Inggris tuh mungkin aku akan mengucapkannya seperti ini, terus aku akan mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Terus Nikica baru ngasih tahu, oh kalau kayak gitu kayaknya dalam bahasa Kroasianya tuh cara bacanya kayak gini gitu. Terus udah deh, kita coba terus gitu. Terus aku rekam juga, terus aku denger berkali-kali jadi familiar. Cuman kayaknya salah satu yang lumayan gampang buat aku karena pengucapan alfabet Kroasia sama Indonesia tuh agak mirip. Jadi nggak ada maksudnya bacanya tuh as is aja gitu, nggak ada yang kayak kalau Perancis kan ada kayak gitu. Kalau Kroasia tuh benar-benar mirip banget cara baca sama bahasa Indonesia. Konačno mi je sve ispričao. Oprosti, ali on mora priznati da je slovo. Zar ne? Croatian is amazing. There's some letters that I cannot pronounce well, like Z, because because in Indonesia we don't really use the Nobody uses J. Sheila sendiri orangnya introvert juga ya. Gue juga introvert gitu. Yandi ambivert. Jadi lumayan balance gitu. Jadi pas ketemu bertiga ini ya jadi bisa saling ngobrol, saling tukar pikiran gitu. Meskipun kadang-kadang ya tukar pikirannya tuh lebih ke Yandi aja gitu. Gue cuma denger, nyeletukin aja gitu. Dia sama Sheila tuh teman. Karena kita ketemu bahkan kalau nggak ada proyek apa-apa gitu, nonton, makan gitu. Sore kan diproduksi 90% di Kroasia dengan medan yang tidak saya kenal banget gitu. Ada takutnya nggak? Takut sih. megang daun. Kayak gitu.
syuting di luar kan punya banyak possibility yang tak terduga ya, dan sejujurnya saya takut tuh syuting di luar, kayak aduh nggak tahu medannya, nggak familiar dan segala macam. Tapi ketika tahu pemainnya mereka, merasa aman. Kayak rasanya tiba-tiba project yang rasanya gede jadi homemade karena bikinnya sama mereka, kayak dibuat di ruang tamu rumah aja gitu bikinnya. Tapi kamu tahu dong bagaimana meracik soto 3,5 jadi. Kan tinggal di masuk kasih apa? Gitu kan? Saya bilang sama Sheila sama Dion, kayaknya nanti kalau kita umur 70-an yang kita ingat tuh bukan filmnya, tapi pertumbuhan dari relasi yang terjadi waktu kita ngerjainnya gitu. Kalau If nanti, Nara nanti dan If udah bisa nonton sore gitu, setiap habis nonton tuh kayaknya selain bahas filmnya, yang mau saya bicarakan tuh apa yang Papa belajar dari Sheila, Dion gitu, dan semua teman-teman yang lain.